gelas den wadahi gelas tiwas-tiwas labuhi wong ora welas rujak uni rujake para pamudi garwa bekti ngabekti Bupartiwi. Salam Jogja untuk semesta. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera selalu, salam budaya. Bapak dan Ibu, sahabat Jogja semesta yang kami cintai. Alhamdulillah tidak terasa kita berjumpa lagi dalam gelaran dialog budaya dan pentas seni Jogja semesta yang pada malam hari ini tanpa terasa kita sudah sampai pada seri ke-160. Dan dalam kesempatan kali ini spesial dan cukup menarik karena kita akan mengangkat, membahas, membabar, membedah sebuah tema yang sangat relevan dengan kondisi dan potensi serta tantangan di daerah istimewa Yogyakarta. Pada malam hari ini dialog budaya dan gelar seni Jogja Semesta seri ke-160 akan mengangkat, membincang tentang pendidikan khas kejogjaan untuk mewujudkan jalmo kang utomo. Sebagai pengantar Bapak dan Ibu, bahwa tema ini menjadi bagian yang menarik karena komunitas Jogja Semesta bekerja sama dengan Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kita ketahui bersama beberapa waktu terakhir hampir lebih dari 1 tahun berjuang bersama-sama dengan para pakar, para pegiat pendidikan menggagas dan bahkan mencoba mengimplementasikan apa yang dikenal sebagai pendidikan khas kejogjaan. Namun sebelum nanti kita bersama-sama berdialog, berdiskusi dengan para narasumber, untuk itu marilah bersama kita simak sambutan dan ucapan selamat datang dari salah satu pengasuh komunitas Jogja Semesta. Untuk itu kepada Bapak Syahbenol Hasibuan dipersilahkan. Semoga Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan sugeng dalu. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Bapak Didik. Sugeng rawuh Pak Didik. Yang kami hormati para narasumber. Di sini ada Bapak Profesor Dr. Sutrisno yang juga Ketua Dewan Pendidikan DIY. Yang kami hormati pula Pak Profesor Dr. Kuswar Santia, Ketua Jurusan Seni Tari UNY. Yang kami hormati pula Ibu Dr. Anda Patmiati, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sleman. Dan Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan sugeng rawuh, selamat datang pada acara Jogja Semesta Dialog Budaya seri 160. Tentu seperti tadi disampaikan oleh Bapak Romi, tema kita tentang pendidikan khas kejogjaan. Masalah pendidikan ini bukanlah semata-mata biaya atau kos, tapi pendidikan adalah sebuah investasi. Oleh karena itu, apabila kita salah menempatkan pendidikan ini, maka kesalahan itu akan berlanjut tidak hanya dalam waktu sesaat, tapi mungkin akan berdampak dari satu generasi. Oleh karena itulah maka pada kesempatan malam ini kita fokus untuk diskusi bagaimana pendidikan khas kejogjaan ini dapat berdampak terhadap orang-orang yang kuliah, yang sekolah, yang tinggal di Yogyakarta, bisa menularkan output daripada pendidikan
khas kejogjaan ini. Walaupun mereka tidak harus menjadi orang Jogja. Saya kira itu mengantar kami. Semua yang ada kita di sini adalah narasumber. Monggo Bapak Ibu sekalian, jangan pekewo. Di sini hadir juga Pak Robi Kusumarta selaku pengasuh, ada Pak Tasbir. Kami semua mengharapkan masukan dari semua pihak agar hasil kita dapat maksimal. Demikian, sekali lagi terima kasih kepada semua yang rawuh, terutama narasumber. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Beni, kita berikan aplaus apresiasi kepada Pak Sabeno Hasibuan, salah satu pengasuh komunitas Jogja Semesta. Bapak dan Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pada malam hari ini sudah hadir 3 narasumber. Yang pertama adalah Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD. Beliau adalah Ketua Dewan Pendidikan, matur sembah nuwun Pak Beni, Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua juga hadir Profesor Dr. Kuswar Santyo, Ketua Jurusan Sanitari Universitas Negeri Yogyakarta. Dan yang ketiga hadir bersama kita Dr. Randa Fatniati MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sleman. Bapak dan Ibu, sebelum kita membedah apa dan bagaimana pendidikan khas kejogjaan dan juga bagaimana penerapannya, tantangannya, marilah kita simak bersama persembahan dari SMA Negeri 1 Sleman dalam karyanya Lesung. Pementasan Lesung merupakan pementasan yang menggambarkan bagaimana generasi muda memiliki pandangan yang miring terhadap budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Dalam kondisi sekarang sebagian anak muda menganggap begitu. Pandangan bahwa nguri-uri budaya itu adalah kuno dan tidak modern. Tetapi sekelompok pemuda-pemudi memperlihatkan betapa dalam geguritan ada tuntunan yang dapat kita jadikan pedoman dalam kehidupan dan betapa filosofi Lesung yang syarat makna merupakan nilai-nilai yang sangat luhur. Setelah mereka tahu, khususnya anak muda ini, dan mereka memahami bahwa terdapat nilai-nilai luhur dari warisan budaya, maka timbullah semangat dan kebersamaan untuk melestarikan budaya tersebut. Dengan gumregah, maka generasi muda bersatu mengusung budaya untuk dilestarikan agar karya ini dapat diteladani oleh generasi muda. Lesung, lantip ing pamawas, eling lan waspodo, sayuk rukun, nengenaken kautaman, unggah-ungguh lan greget ugi makaryo. Marilah kita sambut dan apresiasi persembahan Lesung dari SMA Negeri 1 Sleman. Medek tulodo tutur kaslimur kandhane para luhur lan maneh kang misuwur. Carita tinulis samar mengku pitutur, sinamar sinamun sumawur. Pralampita rinumpaka adoh ing cetha. Iku ora gawe rekoso, kabeh mau mreh lan tiping panggraita. Ana wong pinter nanging isih kerep keblinger. Prayoga olah rasa pikolehe antuk wicaksana. Iku kang sinarkara para nimpuna. Carita kandha
Sultan Walaka. Jroning laku napak jejongko prayoga rekoso tembe antuk mulya.
Tepuk tangan Bapak dan Ibu, persembahan luar biasa dari adik-adik dan anak kita SMA Negeri 1 Sleman dengan mengangkat karya lesung. Prof Tris, ini menarik, kita langsung dialog. Sepengetahuan kita, SMA Negeri 1 Sleman adalah salah satu institusi pendidikan yang mencoba untuk menerapkan pendidikan khas Kejogjaan. Nah, namun sebelum kita lihat pengejawantahan dari pendidikan khas Kejogjaan, bisa disampaikan Prof Tris sebenarnya seperti apa sih pendidikan khas Kejogjaan itu dan sebenarnya dimulai dari apa dan seperti apa sekarang perkembangan terakhir. Kami persilakan Prof Sutrisno Wibowo. Matur nuwun Mas Romi. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini kita akan membahas tentang pendidikan khas Kejogjaan dan pemikiran ini jauh sudah dipikirkan zamannya Suwargi Romo Dendi. Ya, dan kami tinggal melanjutkan dan kira-kira kita sudah 1,5 tahun menyiapkan. Ya, dan alhamdulillah sudah semuanya rampit. Ini ada Pak Kepala Dinas Dikpora, Pak Didi, mungkin Pak Romi nanti juga dimohon komentarnya. Ya. Jadi kita siapkan sudah jauh sebelumnya dan alhamdulillah sekarang kalau orang melihat itu sudah ada gotronya Pak Romi. Jadi wujudipun menika sampun wonten. Dan kemarin kita sudah mengadakan TUT terbatas pada para guru ya yang kebetulan menerapkan PKJ lebih awal atau pilot project lah. Ya, pilot project. Sayang sekali tidak semua hadir malam ini, padahal kita aturi sekolah-sekolah uji coba, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti Jogja TV, ya, karena ini yang nanti akan disiarkan oleh Jogja TV. Ya. Jadi konsep dasarnya pendidikan khas Kejogjaan memang tidak lepas dari peradaban, Pak Romi. Ya, kita tahu bahwa peradaban itu adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian aspek peran atau sosial, ya, dan tentu kemajuan-kemajuan di bidang sosial dan humaniora. Sementara kebudayaan ini adalah ide, gagasan, aktivitas, pemikiran, ya, yang ditransmisikan melalui ilmu, seni, agama satu masyarakat, peran atau sosialnya, ya, yang wujudnya itu adalah artefak-artefak. Jadi antara ide, gagasan, aktivitas, dan artefaknya itu menyatu. Nah tadi sudah kita saksikan bersama-sama anak-anak dari SMA 1 Sleman di bawah asuhan Bu Fat ini mencoba mentransformasikan nilai-nilai budaya ke budaya masa kini. Ya, ternyata kita nikmati bersama ya dalam beberapa sajian tadi itu adalah ada geguritan, kemudian ada tembang, ya, kemudian juga ada kajian nilai-nilai atau value budaya yang saya kira masih bisa kita kontekstualkan masa kini. Nah, pendidikan Kejogjaan sendiri itu berakar dari budaya Jogja yang sumbernya itu Ngarso Dalem menyebut Widya Saka Tunggal. Ini di pidato ilmiah Ngarso Dalem ketika mendapatkan Dr. honoris causa di UNY tahun 2019, beliau menyampaikan pendidikan berbasis budaya Jogja. Nah, Widya Saka Tunggal itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah unsur kraton, yang terdiri dari Kraton Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Jadi nilai-nilai budaya di kraton ini ya, kita gali, value-nya itu kita gali dan itu juga sudah diteliti oleh tim UNY dan yang sudah merupakan kristalisasi itu ya, lalu kita transformasikan, kita kontekstualkan masa kini. Kemudian nilai-nilai kemuhammadiyahan, kita tahu ya bahwa Muhammadiyah ini kan dari Jogja ya, ini juga
munculnya dari lingkungan keraton, ya. Kemudian pondok pesantren NU di dalamnya, ya. Lalu Taman Siswa yang berdiri tahun 1922. Kita ketahui bahwa Taman Siswa didirikan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan nilai-nilai pendidikan itu menjadi nilai-nilai yang dikembangkan di Taman Siswa yang juga secara general itu menjadi nilai-nilai nasional. Ya, karena Ki Hajar Dewantara ini adalah pelopor pendidikan nasional. Lalu yang terakhir adalah pendidikan modern. Jadi pendidikan modern itu juga mewarnai peradaban Jogja. Jadi karena itu 5 sumber tadi menjadi menjadi sumber nilai value, ya, yang kita gali, kemudian kita transformasikan masa kini, kita kontekskan masa kini, dan itu yang kami berharap itu bisa diwariskan. Ya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu adalah pewarisan budaya dari generasi ke generasi. Nah, value nilai-nilai budaya itu yang kemudian kita angkat di pendidikan khas Kejogjaan untuk kita terapkan dalam pendidikan. Kalau Ki Hajar mengatakan diwariskan. Kemudian PKJ itu sendiri, saya menyingkatnya PKJ ya supaya mudah, itu bukan mata pelajaran, tetapi PKJ ini terintegrasi ke mata pelajaran yang terkait dan juga ke perilaku keseharian. Perilaku keseharian kita sudah melunching video ngajeni, sudah ada di YouTube, sekolah-sekolah juga sudah ada, dan kami berharap juga di lingkungan keluarga itu tidak terpisahkan dari sekolah, sebagaimana Ki Hajar juga mengatakan trisentra pendidikan, yaitu sentra keluarga, sentra perguruan, sekolah, dan sentra masyarakat. Nah, video yang kita launching ini menggambarkan bagaimana sikap anak kepada yang dihormati. Misalnya kalau lewat di depan orang, terutama yang dihormati, nderek langkung. Kemudian kalau diberi sesuatu, matur nuwun. Kemudian kalau mengucapkan selamat misalnya, itu juga bisa kita ucapkan dalam bentuk fisik maupun non fisik. Demikian juga sikap ngapurancang itu kita budayakan. Kalau Bapak Guru biasanya penerima tamu dan anak-anak ya biasanya di sekolah, ini kita harapkan membiasakan ngapurancang. Kemudian anak yang lain ketika masuk sekolah lewat pintu gerbang biasanya salim, ya tetap salim, tetapi juga ada sikap agak membungkuk nderek langkung. Ya, sehingga sikap-sikap seperti itu menjadi perilaku keseharian. Ya. Kemudian mata pelajaran yang terkait, yang paling utama saya kira muatan lokal bahasa Jawa, yang value nilai-nilainya itu saya kira di naskah-naskah Jawa atau karya-karya sastra Jawa, kemudian bahasa yang halus atau bahasa kromo itu kaya atau syarat akan pendidikan budi pekerti. Ya, demikian juga kesenian. Nah, yang malam ini kita nikmati 2 kesenian tarian, tadi saya kira menggambarkan nilai-nilai itu. Yang kedua nanti adalah paguyuban ya, sanggar ya, sanggarnya Prof. Gus Warsanto yang nanti juga akan tampil, yang nanti akan dijelaskan Pak Gus Warsanto sendiri bagaimana nilai-nilai di dalam tarian itu, ya, itu merupakan nilai-nilai pendidikan budi pekerti, ya, menurut Ki Hajar Dewantara. Kalau sekarang adalah pendidikan karakter. Ya, kemudian pelajaran agama misalnya, kita punya 3 filosofi dasar, ya, DIY, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono, Sangkan Paraning Dumadi, dan yang ketiga adalah Manunggaling Kawula Gusti. Yang 3 filosofi ini artefaknya semua ada di Jogja. Ya, misalnya Hamemayu Hayuning Bawono itu ada keraton. Karena Hamemayu Hayuning Bawono ini kan diciptakan oleh Hamengkubuwono pertama.
Dan keraton itu sendiri didirikan dalam rangka memayu Hayuning Bawono. Dan sekarang masih kita kembangkan ya di dalam nilai-nilai PKJ. Sangkan Paraning Dumadi yang digambarkan oleh sumbu filosofi. Keraton sebagai pusat, ya. Kemudian sangkan itu dari panggung Krapyak yang menunjukkan kelahiran sampai masa remaja itu ke keraton. Kemudian Paran itu digambarkan di Tugu itu. Ya, Tugu kemudian perjalanan lewat Jalan Mangkubumi, Margo Utomo, orang mencari keutamaan, masuk Malioboro, Bor ya, orang mencari pepadang, sinar yang terang ya, sebelum kemudian masuk keraton. Nah, sumbu filosofi itu adalah menggambarkan Sangkan Paraning Dumadi. Dan artefak itu bisa kita pelajari. Jadi value-value Tugu misalnya itu dijelaskan di diorama yang di pojok tenggara itu. Kalau Bapak Ibu belum pernah mengunjungi ya sambil angkringan di sebelah itu bisa mengunjungi di diorama itu. Nah, saya mengimbau pada Bapak Ibu guru, sebelum kita menikmati Bali, ya sebaiknya Jogja kita nikmati dengan utuh. Sekali lagi saya pesan pada Bapak Ibu guru, sebelum menikmati Bali, sebaiknya Jogja kita nikmati secara utuh. Ya, karena kita belajar ke budaya lain sementara budaya yang berada di sekitar kita, local wisdom, kearifan lokal Jogja terkadang belum dipahami secara penuh. Ya. Dan inilah pendidikan khas kejogjaan itu membawa nilai-nilai keadaban pada anak-anak kita. Dan mata pelajaran lain masih banyak, misalnya PPKN, bahasa, IPS, itu bisa kita muati nilai-nilai budaya Jogja yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keadaban. Untuk dalam mungkin begitu, Prof, menarik Prof, dalam konteks pendidikan khas kejogjaan kan diambil dari value nilai-nilai budaya Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Widya Saka Tunggal. Nah, dalam konteks penerapan kan di pendidikan ada pendidikan dini, dasar, menengah, dan seperti apa Prof? Karena kan mungkin berbeda metodologinya. Nah, sampai sejauh ini seperti apa penerapan pada tiap-tiap level pendidikan Niko? Monggo. Dewan Pendidikan bersama Dikpora sudah menyiapkan buku panduan yang terdiri dari 4 buku. Buku pertama kita sebut buku induk, ini adalah sumbernya filosofi. Jadi yang 3 filosofi itu kita jelaskan di situ, kemudian melahirkan 5 nilai utama, ya, mulai dari hamangku, hamengku, hamengkoni, ya, kemudian mangasah mengising budi, ya, mangasah mengising budi, ya, kemudian memasuh malaning bumi, ya, kemudian golong gilik, ya, sawiji greget ora mingko, kemudian pamandening gendewa, pamandenging cipto, ya, itu nilai 5 nilai utama itu ada di buku 1. Kemudian dari buku 1 kita jabarkan jadi 3, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, kenapa kita mengambil 3? Karena pendidikan dasar ini meskipun mulai dari PAUD ya, sampai SMP ya. Nah, secara general itu memiliki sifat-sifat yang hampir sama. Perkembangannya itu bisa kita runut ya. Ya, karena kita sebut sebagai pendidikan dasar itu satu kesatuan. Lalu pendidikan menengah itu SMA dan SMK. Kemudian pendidikan tinggi. Nah, meskipun Dewan Pendidikan dan Dikpora itu tidak mengkoordinasi pendidikan tinggi, tetapi kita menginginkan ya pendidikan tinggi juga tidak terpisahkan dari pendidikan khas kejogjaan. Kita juga sudah berkoordinasi dengan para rektor dan L2 Dikti bagaimana bisa mengimplementasikan pendidikan khas kejogjaan. Dan kita sudah uji coba ke 15 perguruan tinggi. Sehingga atau adik-adik mahasiswa yang dari luar itu bisa menikmati budaya Jogja dan akan membentuk nilai-nilai keadaban Jogja dan bersanding dengan budayanya. Dan inilah Bhinneka Tunggal Ika, ya, keragaman budaya itu bisa berjalan seiring. Ngaten Mas. Matur sembah nuwun, kita berikan aplaus atas penjelasan dari Prof Sutrisno. Menarik Bapak dan Ibu, ini menjadi sebuah momentum dan
perjuangan bersama nggih, Prof. Dan kita sekarang akan ke Bu Fat nih. Jadi SMA Negeri 1 Sleman menjadi salah satu sekolah percontohan untuk penerapan PKJ. Nah, boleh cerita Bu, sebelumnya kan di DIY sudah ada sekolah berbasis budaya, lalu juga penerapan nilai-nilai dari kurikulum berbasis budaya. Nah, sebenarnya seperti apa perjalanan SMA Negeri 1 Sleman untuk mencoba mengimplementasikan PKJ ini? Semoga Bu Fat. Ya, terima kasih Mas Romi. Terkait dengan pendidikan khas Kejogjaan ini, lan sugeng dalu Bapak Ibu, yang pasti sekolah merupakan satuan pendidikan. Ini merupakan tempat yang sangat strategis untuk mewariskan budaya, juga untuk memberikan pembelajaran nilai-nilai luhur yang ada di Yogyakarta. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Tresno tadi, dikenal dengan adanya trilogi filosofi yang ada di daerah Yogyakarta, dan nilai-nilai budaya yang ada di Yogyakarta ini jangan sampai hanya pada kata-kata saja, tetapi bagaimana implementasinya diwariskan untuk generasi yang akan datang. Nah, di SMA Negeri 1 Sleman ini berawal dari tantingan Romo Heri Dendi. Waktu itu saya menyampaikan materi di Disdikpora DIY. Romo Heri Dendi pesan ke saya nanting apakah SMA Negeri 1 Sleman siap untuk menjadi piloting sekolah model khas Kejogjaan. Tanpa berpikir panjang, karena saya selaku kepala sekolah ini menilai bahwa pendidikan khas Kejogjaan ini adalah sangat baik dan cara yang sangat strategis untuk mengimplementasikan nilai-nilai khas Kejogjaan. Nah, ini saya langsung sanggup. Kemudian bagaimana implementasi dari pendidikan Kejogjaan di SMA Negeri 1 Sleman? Yang pertama, kami mengadakan sosialisasi dulu kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua, dan kepada anak-anak tentunya. Namun anak-anak ini kalau misalnya hanya diberikan misalnya filosofi tentang Hamemayu Hayuning Bawono, tanpa ada realita yang dikerjakan oleh anak-anak, ini anak-anak nggak paham. Sehingga kami mencoba untuk menarik benang merah ketika ada filosofi Hamemayu Hayuning Bawono, anak-anak itu bisa apa? Misalnya anak punya program Jumat Bersih. Nah, Jumat Bersih ini sudah termasuk Hamemayu Hayuning Bawono, membuat suasana di sekolah ini menjadi asri. Menanam pohon, kemudian ada program-program yang lainnya. Dan ini sangat bermanfaat karena tujuan utama dari pendidikan khas Kejogjaan ini yang kebetulan kami diamanai dengan SK Disdikpora, Bapak Didi Wardaya, ini telah ditetapkan sekolah-sekolah untuk menjadi model pendidikan khas Kejogjaan. Nah, bertujuan untuk yang pertama ini pembiasaan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Kejogjaan. Kemudian juga kita mencoba untuk meningkatkan pemahaman terhadap filosofi Yogyakarta. Kalau filosofi Yogyakarta ini tidak dipahami oleh anak-anak, oleh warga sekolah, maka ini akan hilang dengan sendirinya. Sayang sekali. Kemudian juga membangun pemahaman tentang nilai-nilai budaya seperti yang disampaikan oleh Prof. Sutresno tadi, bahwa di dalamnya ada mangasah mingiseng putih memasuh malaning bumi. Ini seperti apa? Sehingga anak itu bisa melihat langsung ketika anak-anak sebelum belajar ini berdoa. Oh nah, ini yang dimaksud manunggaling kawula Gusti. Nah, sehingga filosofi tentang manunggaling kawula Gusti itu dapat dibiasakan dengan kita berdoa,
dengan kita beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian dengan Bapak Ibu guru, dia menghormati. Nah, jadi manunggaling kawula Gusti ini kita jabarkan baik kepada habluminallah juga habluminanas kepada pimpinan yang harus dihormati. Dan juga dengan pendidikan khas kejogjaan ini membimbing anak untuk melestarikan budaya yang berupa artefak yang diwariskan oleh para leluhur. Contoh misalnya di SMA Negeri 1 Sleman, ini mengambil brandingnya atau ikon yang ada di SMA Negeri 1 Sleman itu lesung. Nah, kenapa lesung? Karena lesung merupakan sebuah alat yang pada zaman dulu untuk menumbuk padi. Padi yang awalnya berwarna kuning, tapi dengan benturan-benturan alu, dengan disosok begitu keras, maka yang kuning ini menjadi putih, siap untuk dimanfaatkan. Maka SMA Negeri 1 Sleman mengambil lesung ini sebagai warisan budaya yang harus diketahui oleh anak didik kami. Namun di SMA Negeri 1 Sleman, lesung kita jabarkan menjadi L-nya adalah lantip ing pamawas. Anak-anak belajar itu untuk apa? Oh, untuk kecerdasan, untuk membina anak-anak itu menjadi anak-anak yang terampil, pintar. Kemudian eleng lan waspodo. Lah, kalau sudah pintar, sudah cerdas, maka harus eleng dan juga waspada terhadap pengaruh-pengaruh yang ada di sekitarnya. Di samping itu, kita sebagai orang Yogyakarta ini harus sayuk rukun, gotong royong agar tujuan dapat dicapai. Namun anak-anak juga perlu kita ajarkan unggah-ungguh. Nah, semua filosofi itu kita berikan kepada anak-anak. Kalau udah pintar, kemudian sudah eleng, sudah rukun, unggah-ungguh bisa dibiasakan, langsung nengenaken kautaman. Dalam kegiatan sehari-hari harus mengedepankan kebaikan. Semua ini bisa tercapai dengan semangat greget lan makarya. Itu lesung yang ada di SMA Negeri 1 Sleman dan sangat banyak manfaatnya. Bagaimana kami melakukan kegiatan-kegiatan itu, maka kami menggunakan beberapa metode. Ada kami lakukan kegiatan itu di intrakurikuler, ada di kokurikuler, ada di ekstrakurikuler, dan pembiasaan-pembiasaan sehari-hari. Contoh misalnya ngajeni. Kalau di SMA Negeri 1 Sleman, ketika Bapak Ibu guru selesai melakukan pembelajaran, maka secara otomatis para siswa itu langsung berdiri, ngapurancang, langsung mereka akan bilang matur nuwun Pak Agus, misalnya begitu. Nah, kalau mereka ingin bertanya, tidak lagi mengacungkan jari. Ini bukan kampanye ya Bapak Ibu. Tetapi anak itu menggunakan jempol. Nuwun sewu Pak badhe nderek tanglet. Nuwun sewu mohon izin Ibu saya bertanya. Jadi menggunakan jempol. Nah, kalau mereka itu ingin mendahului Bapak Ibu guru atau orang-orang yang lebih tua, maka dia akan derek langkung. Kemudian bila diberikan sesuatu oleh Bapak Ibu guru atau temannya, dia akan bilang matur nuwun. Kalau didhawuhi Bapak Ibu guru, mereka akan injih. Maka di SMA Negeri 1 Sleman ini ada program yang pertama adalah gerakan ngajeni secara bertahap akan dilakukan dan ini sudah sampai kepada nderek langkung. Ini sudah diterapkan di SMA. Ya, Bu Fat, ya? Betul. Kemudian yang kedua untuk membina sayuk rukun
dan menghilangkan bullying di sekolah, maka ada program namanya Sedulur Sinoraweti. Nah, Sedulur Sinoraweti ini anak kelas 12 memiliki 2 adik, yaitu kelas 11 dan kelas 10. Sehingga anak-anak kelas 10 ketika masuk di lingkungan SMA Negeri 1 Sleman, dia tidak takut untuk dibully kakaknya. Kenapa? Karena dia punya 2 kakak yang selalu melindungi dan memberikan teladan. Kemudian setiap bulan, maka 3 saudara ini akan saling berkunjung, namanya adalah kegiatan Sonjo Sedulur. Dengan tema tertentu, misalnya nilai-nilai budaya, bagaimana peran generasi muda untuk melestarikan budaya. Ini didiskusikan oleh 3 saudara itu. Kemudian kami juga ada program yaitu menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi. Ini implementasi pendidikan khas Kejogjaan. Kalau di kelas, maka kami menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Namun ketika anak-anak di luar sekolah, di ruang guru, maka mereka menggunakan bahasa Jawa. Ini beberapa implementasi pendidikan khas Kejogjaan di SMA Negeri 1 Sleman dan dampaknya luar biasa. Dampak yang sudah terasa ini anak-anak lebih santun, kemudian anak-anak lebih menghormati orang tua, anak-anak tidak saling regejekan, kemudian anak-anak ini juga zero terlambat, Mas Rani. Jadi mereka mengutamakan kedisiplinan sehingga mereka bisa mentaati atau mengatur waktunya sehingga tidak terlambat. Jadi begitu besarnya manfaat, begitu pentingnya filosofi, nilai-nilai budaya ini diberikan, diajarkan sebagai pembiasaan di sekolah sehingga saya berkeyakinan apabila seluruh pelajar di Yogyakarta ini, sekolah semua melaksanakan pendidikan khas Kejogjaan, maka istilah kenakalan, kekerasan anak jalanan itu bisa kita kurangi. Saya yakin itu. Karena anak-anak bisa saling menghormati, bisa saling menghargai. Demikian Mas Romi, apa yang dilakukan di SMA Negeri 1 Sleman. Matur sembah nuwun Bu Fatmiati, Bapak Ibu kita berikan aplaus dan apresiasi. Tidak hanya pada wacana tetapi sudah mencoba mengimplementasikan dan sudah terlihat indikator perubahannya. Nah, punten dalam sewu Prof Santio sebelum dumateng panjenengan ini tergelitik karena penjelasan secara filosofi, panduannya sudah disampaikan oleh teman-teman di Dewan Pendidikan melalui Prof Sutrisno, lalu contoh aplikasi sudah dilakukan oleh teman-teman di SMA Negeri 1 Sleman. Nah, punten dalam sewu ke Pak Didi, ini menarik Pak Didi, pengen dengar komen singkatnya. Wah, mereka juga mewakili teman-teman di OPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kami hormati para pengasuh Jogja Semesta. Saya bersyukur malam hari ini dan saat ini di mana kita ketika ingin menerapkan Perda nomor 5 tahun 2011 pendidikan berbasis budaya, yaitu budaya sebagai isi pendidikan yang di dalamnya itu kita bicara tentang nilai-nilai, kedua bicara tentang artefak, dan ketiga bicara tentang adat istiadat. Nah, ketika kita bicara tentang nilai-nilai itu kita sempat kebingungan. Sejak kapan? Sejak tahun 2011 yaitu. Di mana kita menerapkan orientasi kita pendidikan berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara. Kita satu hal, ketika kita mau implementasi di sekolah itu masalah nilai-nilai. Nilai-nilai yang seperti apa? Proses panjang, termasuk kita ingat betapa perjuangan Romo Heri Dendi pada waktu itu mencoba menemukan konsep nilai-nilai itu. Oke, yang artefak kita bisa jalankan. Kita pengadaan gamelan, sekolah-sekolah belajar gamelan, bagian dari upaya mewariskan artefak. Nah, yang nilai-nilai itu baru bisa kita ketemukan saat ini secara utuh. Dan kita bisa mengindikasikan, kemudian kita terapkan di sekolah dengan PKJ tersebut. PKJ Pendidikan Khas Kejogjaan. Ada PKJ yang lain yang sebenarnya ada pautannya dengan ini, penanggulangan kejahatan jalanan.
Nah, dengan PKJ ini ketika kita bangga, kenapa? Ketika kita ditanya sebenarnya pendidikan di Jogja itu mau seperti apa? Ya pendidikan di Jogja itu ya itu tadi dengan konsep 3 core belief tadi, Hamayu Hayuning Bawono, Sangkan Paraning Dumadi dan Manunggaling Kala Gusti, kemudian kita turunkan dengan core value-nya, mangasah mingising budi memasuh malaning bumi. Ini yang kemudian menjadi ciri khas pendidikan kita. Ya, pendidikan di Jogja seperti apa? Ya mangasah mingising budi memasuh malaning bumi. Kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan olah pikir, olah rasa, olah raga, olah hati itu adalah mangasah mingising budi. Kalau ini kita pahami dengan baik, permasalahan yang ada di bumi, berbagai permasalahan termasuk kejahatan jalanan segala macam itu bisa kita atasi. Nah, ini mudah-mudahan terus bisa kita kembangkan di sekolah dan sekolah benar-benar menjadi tempat untuk necep ilmu ngangsu kawruh bagi setiap orang sehingga mereka bisa terbentuk karakternya secara baik, kemudian tidak kehilangan akar budayanya, tidak tercerabut, tetapi bisa hidup pada masa depan. Saya kira itu. Matur nuwun. Satu Pak Didi, ini menarik. Sebagai elemen yang menjadi representasi pengambilan kebijakan, tentu tidak bisa berhenti sekarang Pak Didi. Nanti ada monitoring. Lalu bagaimana sih sebenarnya untuk mengkerangkai ini tidak hanya berhenti pada implementasi, tetapi bisa sumrambah pada pilar di keluarga dan di masyarakat. Seperti apa respon dari Pemda DIY? Semoga. Ya, saya kira ini dukungan penuh dari Pemda DIY. Kita berkolaborasi dengan berbagai unsur termasuk OPD yang lain. Pendidikan di keluarga kita tentunya akan melibatkan DP3AP2 untuk bisa menyambungkan dengan keluarga, termasuk dari pendidikan sendiri. Bagaimana secara utuh kita mengimplementasikan 3 pilar pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sekolah itu sendiri bisa saling terkolaborasi, terkonek dengan baik, termasuk melalui pendidikan khas Kejogjaan ini. Saya kira itu. Nggih, matur sembah nuwun Pak Didi Wardoyo, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta mewakili Pemda DIY. Kita berikan apresiasi dan perjuangan bersama Pak Didi ini manunggal dengan teman-teman yang hadir. Bapak dan Ibu, nah ini Prof Santyo, ini menarik. Tetapi sebelum panjenengan babar engkang baken apa yang bisa menjadi poin penting, mari Bapak dan Ibu, ini menarik. Beliau berserta sahabat-sahabat beliau akan mencoba sebelum akan menyampaikan beberapa hal yang menarik tentang gagasan beliau. Marilah kita nikmati persembahan beliau, Joget Gumerincing. Kami persilakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah, Joget Gumrincing, karya Agung ET, terinspirasi dari kesenian rakyat topeng ireng, serta mengangkat spirit kekuatan gerak tegas sekaligus lemah gemulai yang berirama. Joget Gumrincing menari dengan sumber suara bunyi kemerincing serta disajikan dengan konsep kekinian. Persembahan dari Balai Seni Condro Radono, Yogyakarta. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah, persembahan Joget Gumrincing. Prof. Santio, menjadi penting bahwa kita di DIY sedang mengupayakan ada satu ciri khas tentang pendidikan khas kejogjaan, dan ini mengisi ruang bahwa kita punya visi salah satunya menjadi pendidikan terkemuka di Asia Tenggara. Nah, dari kacamata Prof. Santio dan yang bergerak dalam konteks seni budaya tari, sebenarnya korelasinya seperti apa, Prof? Penguatan khas kejogjaan lewat panjenengan yang sudah mencoba babar selama ini lewat tari dan lainnya. Semoga Prof. Santio. Terima kasih Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan DIY dan segenap pengurus Dewan Pendidikan yang terhormat, tamu undangan. Ini tadi wujud PKJ versi saya, pengembangan kesenian Jogja. Jadi Jogja itu juga sudah banyak mengembangkan jenis kesenian. Tujuannya apa? Supaya generasi muda senang. Jadi kita memberikan filosofi pada anak-anak supaya senang itu dengan 3 prinsip. Pertama, tepung. 2, serawung. Dan yang ketiga nanti dunung. 3 hal ini yang akan menjadi dasar bagaimana pengenalan seni tradisi untuk dikenal pada generasi muda yang akhirnya nanti akan tahu, lama-kelamaan akan paham filosofinya apa, kemudian apa manfaatnya, apa makna dan simbolisasinya seperti apa yang diungkapkan dari sebuah tarian. Gumrincing ini memang sekilas memang tadi disebutkan inspirasinya dari topeng ireng. Tapi kalau kita mengupas dari semiotika busana, gerak dan ekspresi gerak, ini sangat luar biasa. Ini bisa saya katakan adalah cermin pendidikan khas Jogja untuk dunia. Karena apa yang ada di dalam tari ini merepresentasikan ikon-ikon gerak tertentu yang ada di dunia ini, khususnya dunia tari. Ini ada dansa, salsanya juga ada. Kemudian tayuban Gunung Kidulnya juga ada, angguknya juga muncul, topeng irengnya jelas, aksesorisnya. Berarti apa? Yang terakumulasi di dalam sebuah karya seni itu adalah dinamika kehidupan. Seperti yang sedang digalakkan bagaimana pendidikan ini bisa mencakup global. Jadi ada world class university di universitas-universitas itu, di ranah pendidikan pun saya kira kita juga mulai berpikir bagaimana pendidikan khas kejogjaan ini bisa mendunia. Artinya filosofi dan implementasinya di dalam substansi pembelajarannya lewat seni tradisi. Maka makalah saya beri judul implementasi seni tradisi dalam mewujudkan pendidikan kejogjaan untuk mewujudkan jalmo utomo. Itu salah satu apa yang ingin saya sampaikan. Kemudian selain itu ada beberapa hal yang tadi terkait dengan tarian. Tari Jogja khususnya kalau kita bicara kejogjaan, image anak muda yang belum pernah belajar tari tradisi itu selalu dianggap kuno. Nah ini yang kita harus perlu hati-hati bahwa sebenarnya yang kuno itu bisa menjadi kekinian ketika kita bisa mendinamisasikan tari tradisi. Jadilan, ini kebetulan saya sama Prof. Tris pernah jadil bareng di UNY. Dari rektor sampai yang tukang sapu, ayo jadil bareng. Prof. Tris sendiko, karena yang diberi tugas waktu itu saya. Kita jadil bareng. Nah ini bukti bahwa seni tradisi itu tidak lagi berada di kasta yang bawah. Tapi seni tradisi itu sudah naik kelas. Sehingga bagaimana memandang sebuah karya seni bukan lagi sekedar skills, keterampilan. Tapi aspek kognisi dan afeksinya sudah ada. Dan itu nilainya sudah diungkapkan dalam karya Aji Soko, karya Ngarso Dalem. Yang beberapa waktu lalu dipentaskan di pagelaran Keraton Jogja. Nah disebutkan di dalam tarian itu adalah wadah pembentukan satrio
utomo. Jadi secara tidak langsung, mohon maaf, adik-adik pelajar baik dari SD, SMP, SMA, kalau mau belajar tari itu berarti sudah mulai menanamkan benih Satrio Utomo. Karena ada apa? Di Jogja itu way of life-nya sawiji greget sengguh ora mingkuh. Itu menjadi bagian pandangan hidup. Karena belajar tari di keraton tidak untuk belajar menari, tapi menciptakan olah rasa, olah rogo, dan olah wiromo. Inilah yang harus dibedakan belajar tari di sanggar dengan belajar tari di sekolah. Ini saya kira penekanannya di situ. Nah, kalau nanti anak sekolah punya bakat, silakan diarahkan ke SMK Negeri 1 Kasihan, SMKI. Itu berarti memang punya bakat dan mungkin hobinya bisa tersalur. Tapi bagi mereka anak sekolah yang memang hanya ingin hobi, ya jangan dipaksakan untuk menjadi penari. Mencari celah yang lain bagaimana dari sisi kognisinya, memahami nilai-nilai di balik karya tari. Ini di sana ada sebuah nilai-nilai yang lain dari sisi filosofi, pemaknaan, baik itu hermeneutik, semiotik, banyak sekali yang bisa dikupas. Ya, penandaan, sistem penandaan dari bahasa gerak, ini banyak kosa gerak yang muncul. Kalau dalam bahasa adalah kosa kata. Kalau di dalam tari ini kosa gerakannya memberi makna simbolik yang luar biasa. Yang kadang-kadang kalau kita tidak menjelaskan tidak paham. Ini apa? Ulap-ulap. Tapi ulap-ulap itu bermakna apa? Atau hanya ben ora blereng karena ada lampu di sana? Bukan. Ulap-ulap itu ternyata mawas diri. Mawas diri. Sembahan itu mengawali sebuah joget gaya Jogja, khususnya klasik, itu adalah sawiji, konsentrasi. Jadi sawiji itu implementasinya adalah konsentrasi, niat ingsun, nawaitunya akan memulai sebuah hajatan. Kalau dalam tari ya memulai menari, tapi kalau dalam pekerjaan ya niat ingsun, kalau sudah dari rumah mau bekerja sampai kantor ya apa yang dikerjakan, harus sudah ada planning. Ini sawiji. Nanti greget totalitas dan dinamika di dalam kehidupan itu kita akan menghadapi. Sehingga di dalam filosofi Beksan Srimpi ada kiblat papat limo pancer. Itu tantangan dari 4 arah yang akhirnya kita sumarah pada sing gawe urip Gusti Allah. Pancernya. Bedoyo 9 penari. Nutupi Baban Nowawiro, itu juga pendidikan karakter yang sangat luar biasa. Dan itu kalau dijabarkan oleh dalam pendidikan khas kejogjaan, filosofi bedoyo itu juga sangat luar biasa. Dari menutup 9 lubang yang ada di dalam manusia, itu kita adalah menjadi manusia yang utomo tadi, jalmo utomo. Karena bisa mengekang salah satu lubang di dalam diri manusia. Karena bisa Bapak Ibu hitung sendiri dari mata, telinga, lubang hidung dan seterusnya itu ada 9. Kalau tidak genap 9 ke dokter ahli bedah. Berarti tidak normal. Ini artinya itu kehidupan. Bedoyo itu bicara kehidupan. Nah ceritanya itu adalah yang menjadi kembang untuk menerapkan kehidupan dalam cerita tertentu. Ada Bedoyo Bedah Medyun, Bedoyo Harjuno Wiwoho, dan bedoyo yang lain, kemarin Sabdo Jati, karya Ngarso Dalem yang terakhir, itu semua bicara tentang bagaimana siklus kehidupan diciptakan dan disimbolisasikan melalui gerak. Sehingga orang melihat itu tidak digurui, tapi dengan sendirinya masuk. Nah ini saya kira sekilas pengantar saya, barangkali nanti kita akan banyak diskusi saja. Mas Roni, saya kembalikan dulu. Matur nuwun. Dalam saya Prof, menarik ini Prof Santyo, dalam rangka seluruh elemen tadi lewat pendidikan khas kejogjakan kan tujuannya adalah salah satunya jalmo kang utomo. Nah tentu kan ada tahapan nih Prof, levelnya mungkin berbeda. Nah seperti apa sebenarnya representasi pada setiap level ini sehingga kita tahu step-step itu dan kita bergerak ke sana menuju kang utomo tadi Prof. Ya. Kalau saya dalam dimensi seni pertunjukan, karena saya orang seni pertunjukan, level pertama kalau yang saya lihat itu dari sisi wirogo. Wirogo itu solah bowo yang diberikan kepada peserta didik atau anak didik yang dikenalkan unggah-ungguh tadi secara fisik. Jadi kita akan bicara tentang fisik, tatarannya fisik, bagaimana contoh-contoh implementasi di sekolah atau di masyarakat, komunitas tentang nilai pendidikan itu yang paling mudah dicontohkan. Tadi
Bu Fat sudah mencontohkan Nun Sewu, Derek Langkung dan seterusnya. Itu bagian dari olah rogo ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua. Kemudian kalau olah wiromonya ini berkaitan dengan orang sudah bicara tentang toleransi tenggang rasa. Jadi orang yang punya iromo itu bisa merasakan dirinya dan orang lain. Karena kepekaan auditif yang diciptakan di dalam sebuah karya tari itu sebenarnya mendidik orang peka. Kalau telat bergerak berarti lain juga ya telat, akhirnya kan tidak bagus. Di dalam kehidupan kalau dicontohkan begitu, kalau tidak not zaman kelakone atau ngikuti arus yang ada di dalam lingkungan pasti akan mendapat sanksi sosial. Kemudian kalau yang terakhir roso, ini kebatinan tapi jangan dibatin. Kebatinan tapi jangan dibatin, artinya boleh batin tapi harus ada ungkapan ekspresi yang jumbuh dengan suasana yang terjadi. Filosofi kedalaman rasa di dalam joget itu berkaitan dengan karakter yang muncul dari dalam hati, kemudian dituangkan dalam ekspresi, artinya jumbuh antara lahir dan batin. Nah ini yang kadang-kadang manusia masih ada yang belum jumbuh lahir dan batinnya. Lahirnya mantuk-mantuk, jane jerone ora setuju. Itu berarti implementasi wirosonya belum total. Nah, ini saya kira seperti itu Pak. Nggih, matur sembah nuwun Prof Santio, menarik untuk bagaimana meraih jalmo kang utama ada lampah lewat wirogo, wiromo dan wiroso. Kita berikan aplaus untuk Prof Santio, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, karena ini adalah forum bagi kita untuk bisa saling memberikan masukan, juga memperkuat apa yang sedang kita perjuangkan bersama untuk menuju jalmo kang utama melalui satu upaya bersama pendidikan khas Kejogjaan. Saya ingin menyapa, tentu nanti Bapak dan Ibu juga memiliki kesempatan. Di sini juga hadir rekan dari UST, ini malah alhamdulillah Dr. Yuli dari Warek 3 UST, yang kita ketahui bersama Warek 1, Punten Dalem Sewu, yang juga mengembangkan pola-pola ketaman siswaan, ada Sarisworo dan sebagainya. Bisa berbagi Dr. Yuli, apa sih sebenarnya sudah diupayakan bersama dan kolaborasi dengan teman-teman di Dewan Pendidikan untuk menguatkan bersama pendidikan khas Kejogjaan. Sumangga. Terima kasih Sugeng Dalu. Salam dan bahagia. Sangat menarik sekali yang disampaikan oleh para narasumber terkait dengan pendidikan khas Kejogjaan yang setelah kami tadi coba pahami bahwa pendidikan khas Kejogjaan ini utamanya adalah membentuk karakter, terutama pada siswa untuk mencapai keutamaan dalam hidup. Dan seperti kita ketahui bahwa dalam pendidikan sejatinya tidak hanya mempertajam daya cipta saja, tetapi ada cipta rasa karsa, tidak hanya untuk mencapai aspek kognitif, afektif, psikomotorik ataupun tambah keterampilan-keterampilan, tetapi bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter begitu atau budi pekerti. Ki Hajar sendiri menyampaikan bahwa budi pekerti itu adalah keseluruhan dari hasil pemikiran, perasaan yang kemudian menimbulkan tindakan untuk melakukan sesuatu. Jadi orang yang memiliki nilai karakter atau budi pekerti senantiasa akan memikir-mikirkan, merasa-rasakan, menggunakan ukuran atau timbangan dalam berbuat. Nah, inilah sebetulnya pendidikan di Jogja itu utamanya yaitu bagaimana menanamkan, membentuk, memberi penguatan nilai-nilai karakter begitu. Nah, kaitannya dengan yang disampaikan oleh narasumber tadi, di Taman Siswa sendiri juga ada metode Sariswara, Wiraga, Wirasa, Wirama, dan memang kesenian ini sangat lekat dengan budaya. Karena pendidikan pun merupakan usaha kebudayaan. Kalau oleh Ki Hajar, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri sang anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, di dalam proses mendidik itu sendiri, tadi kalau untuk nilai karakternya atau pendidikan budi pekerti, Ki Hajar ada 4 tingkatan, yaitu syarikat, hakikat, tirakat atau tarikat, dan makrifat. Ini yang kemudian bagaimana pendidikan untuk anak dasar 8-9 tahun, yaitu melalui pembiasaan atau melalui syariat dulu. Biasanya anak ngelakoni dulu, anak kecil tadi diajari kalau misalkan berdiri atau harus ngapurancang tadi, atau misalkan
mau mengambil sesuatu permisi atau nyun sewu dan lain-lain. Itu jadi ngelakoni dulu. Tetapi nanti berbeda pada saat sudah 9 sampai 10 tahun. Maka anak ini juga tidak hanya diberi atau suruh ngelakoni dulu, tetapi harus dikasih tahu kenapa harus seperti itu. Misalkan kalau bertemu harus memberi salam, kenapa misalkan tadi harus permisi dan lain-lain. Nah, inilah kemudian anak didik diberi pengertian. Nah, selanjutnya pada usia tinggi atau usia anak-anak SMP kelas akhir dan SMA, maka ada namanya tarikat atau perilaku atau laku, bahwa penguatan nilai karakter atau budi pekerti ini harus melalui kegiatan langsung. Misalkan bagaimana menanamkan sikap tolong menolong, ya berarti harus diajak langsung misalkan kegiatan ke panti asuhan atau bakti sosial. Bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter untuk bekerja sama atau kooperatif atau tadi seperti yang di SMA Sleman, maka langsung ada kegiatan laku, ada kegiatan pramuka atau ekstrakurikuler atau yang lain-lain. Yang memang tepat Ibu bahwa untuk penguatan nilai karakter di level itu memang tirakat, yaitu langsung kegiatan begitu. Nah, berbeda untuk setelah 17 tahun atau untuk para mahasiswa begitu ya. Karena pada tahap itu sebetulnya anak didik sudah memiliki pemahaman terhadap karakter, tinggal bagaimana melaksanakan atau tidak dan dikaitkan dengan nilai-nilai yang lain seperti estetika. Nah, kami melihat bahwa tadi sebetulnya sudah bagaimana kemudian pendidikan khas kejogjaan seperti disampaikan oleh Prof. Tris tadi bukan sebuah mata pelajaran, tetapi bagaimana pendidikan khas kejogjaan ini juga harus terintegrasi pada setiap mata pelajaran, pada setiap kegiatan yang harapannya bahwa setiap siswa yang sekolah di Jogja memiliki kekhasan terutama dalam penguatan nilai karakter yang lebih kental, terutama tadi tujuannya adalah jalmo kang utomo atau paling tidak memiliki nilai-nilai dasar terkait dengan karakter itu sendiri, dengan ngajeni, dengan memiliki unggah-ungguh, memanusiakan manusia, humanisme, dan lain-lain. Karena sejatinya bahwa mendidik tadi adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri sang anak itu tadi. Nah, dari Taman Siswa sendiri, kebetulan kami untuk pendidikan khas kejogjaan selain sudah menerapkan apa yang tadi disampaikan seperti ngajeni, kami juga menginternalisasi nilai ajaran Taman Siswa itu masuk ke dalam kurikulum. Jadi di sana ada satu kompetensi dasar atau capaian pembelajaran, salah satunya juga bagaimana adanya mahasiswa ini menguatkan nilai-nilai karakter dan melaksanakan pendidikan multikultural. Karena di WSC sendiri juga lebih dari 35 provinsi mahasiswanya, juga mereka memiliki nilai-nilai budaya, bagaimana keberagaman yang budaya yang ada di Indonesia ini harus dilestarikan. Namun demikian karena mereka juga mahasiswa di Jogja, juga harus memahami terkait dengan budaya yang ada di Yogyakarta. Mungkin itu dari kami, dari WSC. Terima kasih, salam. Alamat tersebandun, Dr. Yuli. Kita berikan aplaus Bapak dan Ibu atas beberapa hal yang menjadi penting mengelaborasi apa yang sudah kita lakukan. Di sini juga hadir kepala sekolah. Kami persilakan Bapak dan Ibu ini hadir dari institusi pendidikan untuk bisa juga sharing bagaimana pandangan Bapak dan Ibu kepala sekolah tentang pelaksanaan PKJ dan sejauh mana sekarang sudah diimplementasikan di tempat Bapak Ibu. Kami persilakan bisa SMA 1 Wonosari, semoga Bapak. Izin memperkenalkan, nama saya Muhtaufik Salyono dari SMA Negeri 1 Wonosari, Gunung Kidul. Yang pertama, memang terasa baru kali ini dalam artian PKJ kok baru digalakkan. Mestinya memang sudah lama sekali kita antu-antu menghadapi persoalan-persoalan karakter anak-anak. Maka prinsipnya walaupun kita sudah terlambat karena sudah muncul kenakalan-kenakalan anak yang sudah begitu terasa, ini maka PKJ menjadi sesuatu yang sangat kita butuhkan. Yang paling pokok memang kita mulai dari Bapak Ibu Guru. Karena apa yang menjadi kebiasaan Bapak Ibu Guru itu nanti akan dilihat oleh anak-anak. Nah ini maka
Bapak Ibu guru pun harus mulai dengan ngajeni. Sesama guru juga ngajeni, sesama karyawan juga ngajeni, antara siswa dengan guru itu sudah tentu. Tetapi yang paling kadang-kadang lupa karena sesama teman itu biasanya kurang ngajin, apalagi yang sudah akrab kemudian garap-garapan mengakibatkan ngajin itu menjadi kurang muncul dan belum bisa dilihat oleh anak-anak. Kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang kita pahami dalam hal ini. Kita memang berusaha agar dari mulai guru, karyawan, kemudian sampai dengan anak-anak bisa memahami hakikat kehidupan. Karena selama ini kita sudah terbawa oleh alam yang semuanya hanya serba material. Prestasi hanya dilihat dari seberapa siswa memperoleh sertifikat olimpiade kejuaraan, sedangkan akhlak kadang-kadang karakter kurang menjadi perhatian. Nah, karena sudah tersedot ke situ, maka ini bisa menjadi kesampingkan. Maka PR kita semua adalah bagaimana meneguhkan kembali anak-anak mulai diperkenalkan harus tahu bagaimana sangkan paraning dumadi. Karena dari situ akan mengontrol anak-anak kita supaya tidak, ya setiap kata yang terucap itu harus kita pikirkan. Apa yang kita lakukan itu harus bernilai manfaat. Apa yang kita buang dalam arti tenaga, pikiran, dan pulsa itu bagaimana bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain. Nah, sekarang anak-anak kita itu dengan adanya setan gepeng atau HP itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan budaya yang mestinya itu bagian dari kehidupan untuk meraih kemuliaan itu sangat menggerus anak-anak kita. Maka video-video tadi usul untuk diperbanyak, Pak Profesor. Jadi nanti filosofi tentang Hamamayu Hayuring Bawono, kemudian juga sangkan paraning dumadi itu bisa digali lebih banyak melalui kajian-kajian yang bisa diakses oleh anak-anak muda ini. Bisa dijelaskan. Syukur nanti juga Bapak Ibu guru sekali waktu untuk diturkan, melihat mulai dari panggung kerapiak ini loh. Sampai kemudian alun-alun, sampai kemudian makna-maknanya kenapa di situ ada pohon gayam karena ada pohon asem, kemudian sampai di Tugu mohon untuk bisa langsung melihat, langsung diterjemahkan, dan itu akan meresap dalam hati untuk bekal anak-anak kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur sembah nuwun Bapak. Kita berikan aplaus Bapak dan Ibu. Nah, ada satu lagi yang menarik Bapak dan Ibu, dari unsur yang bersangkutan langsung dalam pendidikan kita semua sudah tahu dan paham. Tapi yang menarik tadi bahwa betul perlu sosialisasi dengan cara-cara sesuai dengan anak-anak muda. Ini menarik karena hadir juga senior jurnalis kita Mas Okto Lampito. Nah, ini kedapuk Mas Okto, ini senior dari Kedaulatan Rakyat. Bagaimana sih sebenarnya Mas Okto peran ya promosi edukasi melalui komunikasi yang bisa masuk ke relung anak dasar bahkan sejak PAUD sehingga memahami lebih mudah. Kami silakan Mas Okto Lampito. Ya, baik. Terima kasih Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya merasa indah sekali ya dengan Prof. Tris tadi yang luar biasa, Mas Wahcantyo, Ibu tadi juga. Bahwa ternyata kita masih sangat-sangat menghargai yang sekarang saya rindukan gitu. Kayak dulu kalau ada guru datang kita langsung membawakan tasnya, sekarang nggak ada lagi gitu. Saya ingat Bapak Ibu sekalian kalau meresani terakhir film Budi Pekerti. Itu film yang luar biasa, meledak dia. Terbanyak penontonnya dan terbanyak piala citra. Di situ diceritakan seorang guru yang idealis. Hanya satu hari ketika dia terlibat konflik dengan betul, ketika terlibat konflik kemudian ada dimedsoskan. Guru yang luar biasa baik tadi tiba-tiba menjadi jelek sekali. Karena apa? Medsos. Nah itu maka tadi luar biasa Ibu, saya salut sekali bisa diterapkan gitu. Cuma masalahnya adalah bagaimana anak-anak ini menghadapi yang namanya medsos. Itu nggak bisa dibendung lagi gitu. Betul tadi diharapkan dari Gunung Kidul luar biasa kalau itu bisa diterapkan.
Cuman bagaimana masalahnya kita sama-sama menghadapi medsos yang para netizennya itu menjadi yang maha benar gitu loh ya kira-kira. Karena itu mungkin suatu saat Mas Romi saya mengusulkan Jogja Semesta mengangkat satu topik bagaimana medsos ini berperanan terhadap pendidikan. Sekarang betul-betul luar biasa. Saya mengatakan kebenaran itu bukan lagi fakta. Kalau kami teman-teman jurnalis ini mengatakan kebenaran itu fakta, tetapi sekarang enggak lagi. Kebenaran itu adalah bagaimana orang yang mengatakan itu berkali-kali. Framing gitu. Jadi framing inilah kebenaran gitu. Yang terus diteruskan menjadi kebenaran, dan itu belum tentu benar gitu. Itu saya menanggapi tadi, tapi saya salut betul Prof. Tris itu tentu membuat pendidikan KAS Jogja itu tidak gampang itu. Ya mulai dari memayu-hayuning Bawono sampai kemudian ya tadi itu memang waktu Sodalem gitu menyampaikan pidato waktu honoris causa itu menarik sekali di UNJ, saya juga mendengarkan itu. Itu Mas Romi, saya kira justru pendidikan tantangan berikutnya pendidikan terkenal adalah medsos. Ya, dan sebenarnya saya sudah sebenarnya kita itu Jogja itu sudah sangat kental punya itu. Contoh ketika COVID itu kohesi sosial sangat luar biasa kan? Iya. Ada Jogowargo sekali itu. Jogowargo. Itu luar biasa itu. Menurut saya itu bagaimana kalau tetangga itu sakit kemudian kita cantolkan tas kresek di situ penuh dengan itu sesuatu yang mungkin nggak ada di belahan dunia yang lain. Jalmo Kang Utomo nih kok Kang Mas. Jalmo Kang Utomo itu. Dan Jogja punya. Ya. Nah, tetapi bagaimana itu bisa meneruskan bukan hanya karena COVID. Iya, iya. Nah, ini bisa saya sustain ya, bisa berlanjut. Bisa berlangsung. Ini yang menjadi PR kita semua dan mudah-mudahan nanti saya setuju sekali kalau mungkin nanti Jogja Semesta mengatakan bagaimana medsos itu menghadapi dunia pendidikan. Bagaimana supaya tidak terjadi kayak guru tadi Mas Romi yang kemudian dihabisin nilai padahal guru itu baik sekali, dibudi pekerti, kalau belum meresani saya sarankan meresani. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tasbir, Pak Sabinol, nanti Jogja Semesta berikutnya kerjasama dengan KR menika mengangkat tentang bagaimana sosmed berpengaruh dalam pendidikan. Matur sembah nuwun Mas Okto, kita berikan aplaus atas masukannya. Bapak dan Ibu, sebelum nanangke Prof Santio, Prof Trisno dan Bu Fat memberikan tanggapan, Bapak dan Ibu izinkan kami untuk mengundang narasumber pada seri sebelumnya untuk bisa menerima penghargaan Piagam Jogja Semesta. Untuk itu kami harapkan bisa hadir ke atas panggung Mbak Arum Kusumaning Tias, Mas Irwan Dwi Kustanto dan Mas Ong Hari Wahyu untuk bisa menerima penghargaan Jogja Semesta atas kontribusi beliau sebagai narasumber di seri sebelumnya. Bapak dan Ibu, wonten ngajeng kita berikan aplaus bagi para narasumber kita yang luar biasa pada tema kita tentang bagaimana mengoptimalkan budaya menjadi bagian keistimewaan dalam gerak kita. Yang ketiga Pak. Baik. Tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu. Dan sebagai ritual di penyerahan piagam, kami mohon perwakilan Mbak Arum untuk bisa membacakan, Pak Didi tetap di samping, apa yang ada terserat dalam piagam nih kok, semoga. Matur nuwun Mas Romi, sugeng dalu Bapak dan Ibu, saya bacakan piagam penghargaan Jogja Semesta. Diberikan kepada Arum Kusumaning Tias, founder Arunika Cipta Persada, atas partisipasinya sebagai narasumber Dialog Budaya dan Gelar Seni Jogja Semesta seri 158 dengan topik keistimewaan, refleksi dan optimisme ke depan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, 5 September 2023, Keraton Ngayuk Jogarta Hadiningrat, ditandatangani Hamengkubuwono 10. Tepuk tangan Bapak dan Ibu, bisa diambil gambar. Bapak silakan Mas Nonang dan teman-teman. Matur sembah nuwun Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduknya. Matur sembah nuwun Mas Ong dan teman-teman. Terima kasih Pak Didi
Mas Beni dan Pak Tasbir. Bapak dan Ibu, sekali lagi kita berikan aplaus atas partisipasi para narasumber di Jogja Semesta seri ke-158. Terima kasih Mbak Arum, Mas Irwan dan Mas Ong. Nah, kita tidak ada habis-habisnya menikah Prof Bufat untuk membincang bagaimana mewujudkan Jalmo Kang Utomo melalui ikhtiar bersama kita lewat pendidikan khas kejujaan. Nah, saya ingin ke Bufat tuh, ini satu yang menarik Bufat. Dari tadi kan kita membincang peran guru, apa yang harus dilakukan siswa. Nah, simpul orang tua ini seperti apa yang sedang dibangun, diupayakan oleh teman-teman di SMA Negeri 1 Sleman. Sumonggo. Iya, terima kasih Mas Romi. Peran orang tua ini memang sangat penting. Kembali kepada yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu tidak hanya berpusat di sekolah saja, namun di keluarga itu juga sangatlah penting, juga masyarakat. Nah, bagaimana SMA Negeri 1 Sleman ini melibatkan orang tua di dalam implementasi pendidikan khas kejogjaan ini. Maka kami ada program namanya adalah Wali Kelas Menyapa. Nah, Wali Kelas Menyapa ini dilakukan secara berkala oleh wali kelas dengan bertemu bersama orang tua kelas-kelas yang ada di SMA Negeri 1 Sleman ini sudah mengetahui dan mereka sudah berkomitmen untuk bertemu di setiap bulannya. Nah, di samping wali kelas menyapa, maka kami juga ada program namanya adalah kelas inspirasi, di mana orang tua itu dipersilahkan untuk mengajar di kelas. Apapun profesi dari orang tua itu, maka diberikan seluas-luasnya. Boleh bakul cilok boleh, kemudian tukang bikin roti boleh, dokter boleh. Nah, di setiap kelas ini kami mengundang orang tua selama 1 semester ini 4 kali. Sehingga para siswa ini memiliki pandangan terhadap berbagai profesi dan bisa menghargai setiap orang yang memiliki profesi-profesi tertentu. Nah, ternyata program-program ini membuat orang tua ini ingin terlibat terus di dalam pendidikan di sekolah. Jadi orang tua tidak hanya berpikir saya kalau diundang di sekolah itu hanya ditarani bayaran, tidak begitu. Karena hanya ditarik biaya berapa biayanya di SMA 1 Sleman, tidak begitu. Tapi orang tua datang ke sekolah ini boleh menginspirasi peserta didik yang ada di kelas orang tua tersebut. Ini peran orang tua, Mas. Baik, matur sembah nuwun niko tulodo nggih Bu Fat untuk bisa berbagi sharing. Matur sembah nuwun Bu Fat. Nah, Prof Santyo, tadi ada banyak masukan dan saya pikir benang merahnya ada, tapi bagaimana sebenarnya tantangan kekinian tadi Prof? Tapi tetap konteks budaya akarnya niko tasih wonten. Semoga Prof. Ya, saya langsung saja, mungkin saya tertarik apa yang disampaikan Mas Okto. Saatnya kita itu memang menggalakkan panggung literasi. Panggung literasi itu penting sekali karena kalau suruh membaca barangkali butuh waktu, tetapi begitu ada performance tapi nilai pendidikannya di situ muncul, itu adalah bagian dari pendidikan literasi atau panggung literasi yang diciptakan sekolah-sekolah. Yang kedua, pusat kreativitas anak jalanan ini saya kira juga penting diperhatikan. Pusat kreativitas anak jalanan. Saya tidak menyebut kenakalan anak jalanan, tapi itu include sebenarnya. Nah, ini saya kira bagaimana strategi pendekatan kepada anak-anak yang dicap. Saya tidak akan menyebut kelitih, tapi anak jalanan yang selama ini dicap sebagai itu kenakalan anak jalanan. Ini bagaimana diantisipasi dengan model-model tertentu. Kemudian guru pamong seni budaya ini kadang-kadang yang perlu diberi pemahaman supaya lebih tahu dulu daripada siswanya. Ini saya kira perlu juga jangan berasumsi gurune wis ngerti. Tapi kadang-kadang gurune jane ya ora ngerti. Sehingga apa yang dikatakan itu nyerampang-nyerampang. Dan terakhir, anak diminta, nah ini untuk sekolah-sekolah Bu Fat. Saya punya pemikiran bagaimana di sekolah itu guru seni budaya diwajibkan untuk membuat anak-anak berkreasi tari dimasukkan medsos.
Sehingga anak-anak akan saling melihat dan nanti viewernya yang banyak itu siapa. Nah, kalau mereka membuat kreasi, baik itu kelompok atau perorangan, ayo gawe kreasi, ya rasa apa-apa semampunya anak-anak di sekolah dalam mata pelajaran seni budaya. Gawe seni tradisi kearifan lokal dimasukkan ke medsos, nanti disaling silang, dikei koncone, nanti kan deloke setan gepeng kan orang mung delok sing info-info yang tidak menarik, tapi mencoba melakukan viewer pada karya-karya temannya dari sekolah SMA Wonosari, Sleman, ayo delok sing karyane SMA Wonosari kaya ngopo ya. Begini. Itu anak sudah disibukkan, dialihkan dengan tugas-tugas dari guru MGMG Seni Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini gagasan bagaimana mengedukasi anak sekolah melalui media sosial. Ini sekaligus mungkin bisa dibahas di periode mendatang. Ngeten nggih, matur nuwun. Prof Santil, kita berikan aplaus Bapak dan Ibu. Pentingnya guru pamong seni budaya juga mengupskilling panggung literasi, pusat kreativitas anak jalanan, dan ini menarik. Konten diimbangi dilawan dengan konten, ngeten nggih Prof? Ya, baik. Nah, Prof Sutresno, bolanya sudah dilempar, direspon, bahkan teman-teman media juga mencermati dan memberikan masukan. Silakan Prof, apa yang menjadi kehendak kita bersama dan apa yang bisa dilakukan manunggal antara seluruh stakeholder. Kami persilakan Prof Sutresno. Matur nuwun Mas Romi, Bapak Ibu semuanya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Jalmo Kang Utomo. Jalmo Kang Utomo itu secara singkat, itu adalah lulusan atau anak-anak kita yang pintar sekaligus beradab. Dua itu saja. Pintar itu ya menguasai teknologi, menguasai ilmu pengetahuan gitu. Dengan mengasah mengising budi itu. Ya, kemudian manusia yang beradab itu menghindari itu memasuh malaning bumi itu. Jadi dicuci, artinya dihindari. Ya, hingga kelitih dan lain-lain itu terpaksa kata kelitih harus muncul lagi ya. Ini mudah-mudahan terkurangi. Ya, jadi kalau hilang sama sekali perlu proses panjang. Dan itu Pak Didik nanti perlu kita evaluasi di tahun pertama. Jadi kan Januari ini kan kita terapkan secara luas. Nanti Desember mungkin kita evaluasi, lalu tahun kedua kita evaluasi sejauh mana pengaruhnya dengan nilai-nilai budi pekerti atau karakter tadi. Ya, sehingga Jalmo Kang Utomo ini mudah-mudahan ya kalau tidak bisa hilang tetapi secara bertahap ya itu bisa kita wujudkan. Ya. Yang kedua tentang media sosial, saya setuju Pak Gus, ya Pak Santio itu panggung literasi supaya Pak Kepala SMA 1 tidak menganggap setan gitu. Saya cukup kaget tadi. Apa itu setan gepeng? Ya. Aduh, padahal kalau saya itu sahabat setia setan gepeng itu. Karena saya terkenal itu karena media sosial. Ya. Jadi setuju Pak Okto tadi. Jadi bagaimana literasi di media sosial itu bisa kita bangun mulai dari sekolah. Bagus saya kira Pak Santio. Jadi tari, lalu membuat puisi, membuat geguritan, itu diupload, kemudian saling membaca, saling komen, nah disitulah akan terbangun. Ya, jadi memang kalau mau terkenal cepat, viewernya banyak, viral, itu Prof. Kalau sekarang adegannya si Dian Sastro pada rokok kretek, gadis kretek, ya itu saya upload sekarang mungkin jutaan itu yang yang like itu, yang adegannya si Dian Sastro itu loh. Itu yang beruntung kan lawannya Dian Sastro ya. Jadi bagaimana literasi di media sosial itu bisa kita justru kita manfaatkan untuk pendidikan khas Kejogjaan. Ya, sehingga yang muncul itu adalah nilai-nilai budaya yang penyajiannya itu populer. Jadi jangan terlalu berat. Saya itu mencoba di media sosial kalau postingan saya itu terlalu berat, itu enggak ada yang baca. Tapi begitu saya buat ringan-ringan, itu yang like bisa 5.000, 10.000 gitu. Komennya juga, bahkan ada yang satu
postingan itu ada yang komen 1000 itu ada. Ya, tapi itu yang ringan-ringan, yang populer-populer gitu loh. Nah, sekarang bagaimana literasi di media sosial itu yang ringan-ringan saja. Ya enggak usah menjelaskan, kalau menjelaskan memayu ayu ning bono ora ono sing maca gitu. Tapi kalau implementasi langsung bagaimana memayu ayu ning bono, banyak yang akan membaca. Saya kira begitu. Matur sembah nuwun. Kita berikan aplaus untuk 3 narasumber kita. Bapak dan Ibu, kita sampai di penghujung dan sebagai penghargaan dan apresiasi kepada 3 narasumber, kami persilakan Bu Fat, Prof. Sutrisno, Prof. Santio bisa ke depan untuk menerima buku Jogja Semesta yang akan disampaikan oleh Bapak Tasbir Abdullah. Untuk itu kami persilakan. Terima kasih Bapak Profesor Santio, Pak Profesor Sutrisno, Ibu Padmi yang telah menyampaikan gagasan. Demikian juga para hadirin sekalian, beberapa masukan tadi yang disampaikan cukup menarik untuk dijadikan topik Jogja Semesta Dialog Budaya akan datang. Insya Allah kita catat dan bisa untuk menjadi masukan kita bersama. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Pak Sabanel Sibuan mewakili sahabat-sahabat Jogja Semesta dan pengurus Jogja Semesta. Bapak dan Ibu, izinkan saya tidak menyimpulkan, tetapi seperti kebiasaan di penghujung kegiatan Jogja Semesta, kami menyimpulkan dalam sebuah geguritan yang ini menjadi bagian komitmen kita dalam pendidikan khas kejogjaan. Jalmo Kang Utomo, anggitanipun Romi Herianto. Dadi jalmo utomo menika betah tulodo, lan betah titi lan toto laku uga, engkang saged tumapak boten namung ukara langkung sae dumugi tumindak uga. Ngestokaken laku budaya bangsa kuwi dudu kuno, ananging iso dadi ciri lan piandel kita, iso dadi pambeda karo negara liya. Jalma kang utama bisa diwiwiti saka mbabar budaya kita, dipun lampahi saged dados saka sedanten warga lan kawula, lan sakmenika ngayogyakarta budaya pendidikan khas kejogjaan kagem saged dados jalma kang utama supados saged pinter lan kagungan pekerti ingkang utama, ngenalaken lan nglampahi budaya supados boten wurung, kedah nglampahi tepung serawung lan dunung, supados jiwa lan raga kita boten suwung. Pendidikan khas kejogjaan menika dipun pendet saking widya saka tunggal. Monggo sak menika sesarengan manunggal supados budaya kita boten ical lan budaya jalma kang utama boten kesingsal. Matur sembah nuwun Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasi para narasumber dan semua yang hadir. Bapak Ibu bisa menyaksikan siaran ulang ini pada tanggal 26 November dan 28 November pada pukul 19.30 di Jogja TV. Terima kasih, salam Jogja untuk semesta. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur, matur sembah nuwun untuk yang hadir dan pemirsa Jogja TV. Matur sembah nuwun.